Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu mengenai pembelajaran matematika di kelas 8. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai salah satu materi di kelas 8 atau kelas 2 SMP, yaitu tentang statistika. Oke, kita lanjut saja. Sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mungkin di sini Ibu akan menampilkan salah satu motivasi dari seseorang mengatakan bahwa keputusan yang baik diperoleh dari pengalaman dan pengalaman didapat dari keputusan yang buruk. Mungkin jika kalian mengambil suatu keputusan yang salah dari suatu pengalaman, itu merupakan salah satu keputusan yang buruk. Tetapi dengan adanya keputusan buruk, maka di kemudian hari kalian akan berpikir lebih panjang gitu mengenai akan keputusan yang kalian ambil, sehingga keputusan tersebut akan menjadi keputusan baik dan akan menjadi pengalaman yang terbaik juga. Jadi buat kalian yang mungkin mengalami hal seperti itu, jangan berputus asa dan jangan lupa untuk berpikir beberapa kali untuk mengambil keputusan yang terbaik menurut kalian tersendiri. Oke, kompetensi inti dari materi yang Ibu jelaskan bisa dibaca sendiri ya. Ada KI 3 dan KI 4, dan untuk KD-nya di sini ada 3.8 dan 4.8 mengenai data, modus, median, dan mean. Nilai rata-rata itu sama dengan mean ya. Mohon maaf itu ada typo, sebenarnya median bukan edian ya. Oke, lanjut. Tujuan pembelajaran di sini Ibu berharap kalian bisa memahami konsep dari rata-rata atau mean, kemudian konsep dari median, modus, dan juga dapat menyelesaikan masalah dari data dalam kehidupan sehari-hari. Persepsi. Mungkin minggu lalu Ibu sudah menjelaskan mengenai pembuatan diagram. Jadi kalian masih ingat kan diagram apa saja yang bisa dibentuk dari data yang mungkin kalian temukan? Ya, yang pertama ada data diagram tabel, ada diagram lingkaran, ada diagram batang, diagram garis, dan yang terakhir yaitu diagram bar. Mungkin ini sudah cukup buat kalian ketahui ya dari yang kemarin. Sebenarnya ada juga banyak mengenai macam-macam diagram, tapi cukup ini saja mungkin diagram yang kalian kenal untuk agar lebih mengetahui lagi, kalian bisa cari atau browsing di Google. Sebenarnya bentuk diagram itu tidak ini saja, tapi ada juga yang bentuk lain-lainnya. Oke, langsung saja masuk ke materi. Yang pertama yaitu dalam statistika atau pengukuran data itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada ukuran pemusatan data, dan yang kedua ada ukuran penyebaran data. Di sini Ibu akan menjelaskan ukuran pemusatan data, di mana di dalam ukuran pemusatan data terdapat mean, median, dan modus. Dan untuk minggu depan insya Allah Ibu akan menjelaskan mengenai ukuran penyebaran data, di mana ada jangkauan kuartil, jangkauan interkuartil, dan sampingan kuartil. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu apa itu mean. Mean atau rata-rata adalah salah satu bentuk pemusatan data yang didapat dengan cara menjumlahkan seluruh data lalu dibagikan dengan banyaknya data. Dari pengertian tersebut bahwa dapat dijelaskan bahwa mean itu dapat dicari dengan cara mean sama dengan menjumlah seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Seperti rumus ini ya. Oke, lanjut saja kita masuk ke contoh diagram. Contoh dari mean. Jika kalian lihat diagram tersebut, kemarin juga kalian sudah mempelajari mengenai membaca data, menganalisis data, dan juga mengambil kesimpulan atau presisi dalam mengambil data. Di sini ada diagram batang, di mana dari diagram batang di samping tentukan rata-rata ukuran sepatu ya. Berarti ini adalah diagram batang mengenai ukuran sepatu kelas 8 MTSN 4 Surabaya. Dari diagram batang tersebut dapat dibaca bahwa ada
2 siswa yang memiliki ukuran 36 dan ukuran 37 ada sebanyak 4 siswa, ukuran 38 ada 4 siswa, ukuran 39 ada 5 siswa ya, karena itu ada di antara 4 dan 5, berarti kan 5 siswa nggak mungkin kan, manusia jumlahnya 4,5 itu nggak mungkin ya. Dan yang ukuran 40 ada 3 siswa dan ukuran 41 ada 2 siswa. Kita lanjut karena jumlah datanya terlebih dahulu, karena rumusnya kan jumlah data dibagi banyaknya data, berarti kan kita hitung dulu jumlah datanya. Ini Bu, kenapa kok jumlah datanya 36 kali 2? Ya, karena kan kalau misalnya kalian jumlah data, bentar, kalau kalian jumlah data kan harusnya gini, ini kan 36-nya ada 2 orang, kan harusnya ada 36, misalnya si A 36, kemudian si B juga 36, berarti kan harusnya 36 ditambah 36, tapi untuk mempercepat, bisa kalian kalikan secara langsung, yaitu 36 kali 2, seperti itu. Dan seterusnya ada 37 kali 4, 38 kali 4, 39 kali 5, 40 kali 3, dan 41 kali 2. Sehingga totalnya yaitu 769. Seperti itu. Lanjut, dan banyaknya data itu diperoleh dari mana? Banyaknya data itu diperoleh dari banyaknya siswa, sehingga 2 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 3 ditambah 2, seperti itu. Sehingga banyaknya data atau jumlah siswa adalah sebanyak 20 siswa. Sehingga mean dari diagram batang ialah 769 dibagi 20 hasilnya 38,45, atau jika dibulatkan akan menjadi 38. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan. Yang kedua ada median. Median atau biasa disebut dengan nilai tengah adalah salah satu bentuk pemusatan data yang didapat dengan cara mengambil nilai tengah setelah data diurutkan. Nah, berarti dari pengertian tersebut bahwa kita harus mengurutkan data terlebih dahulu, di mana ada pengertian dengan cara mengambil nilai tengah setelah data diurutkan. Loh Bu, kalau misalnya datanya tidak diurutkan gimana? Berarti hasilnya itu bukan median, karena dengan adanya median ini datanya harus diurutkan dari yang terkecil menuju ke terbesar. Nah, ini kan nilai tengah, berarti ketika diurutkan dari terkecil ke terbesar, nanti bisa dicari tahu yang ada di tengah-tengah atau nilai tengahnya itu berada di tengah-tengah, yaitu yang mana, seperti itu maksud dari median. Oke, kita lanjut. Jika datanya ganjil, median dapat dicari dengan cara mencari data tengahnya, seperti yang Ibu jelaskan tadi, atau bisa menggunakan rumus N ditambah 1 dibagi dengan 2. N-nya ini jumlah datanya ya, ada, mohon maaf, banyak datanya. Misalnya tadi kan ada 20 siswa tuh, ya kan? Berarti bisa 20 ditambah 1, tapi kan itu tadi 20 itu kan genap, berarti bukan pakai rumus ini. Ya, kalau datanya ganjil misalnya 19, berarti 19 ditambah 1 dibagi 2, jadinya data ke-10 adalah mediannya, seperti itu. Dan untuk data genapnya bisa dicari dengan cara data ke N ditambah 2 ditambah data ke N per 2 ditambah 1, sehingga kalau misalnya data ke N-nya itu jumlah datanya ada 20, berarti 20 dibagi 2 hasilnya data ke 10, nanti berapa dimasukkan, ditambah data ke 11 ya, karena 10 ditambah 1 jadinya 11, berarti data ke 11 ini nanti dimasukkan, nanti habis itu data ke 10 dan data ke 11 ini dijumlahkan, kemudian dibagi dengan 2, sehingga bisa disebut dengan nilai median dengan data genap. Kita lanjutkan contoh dari data ganjil. Diagram batang di samping adalah data nilai matematika siswa kelas 8 MTSN 4 Surabaya. Hitunglah median dari data tersebut. Oke, ini ya bisa dilihat datanya ada 65, banyaknya 3 siswa, 75, 6 siswa, 85, 6 siswa, 90, 4 siswa, dan 95 ada 2 siswa. Ini jika dilihat, ini kan ada jumlah siswanya kan ada 65-nya ada 3. Kemudian ditambah 6 berarti 9, ditambah 6 lagi siswanya jadinya
15, ditambah lagi 4, 19, ditambah 2, 21. Gitu ya. Oke, kita harus urutkan. Habis itu kita coret. Kalau misalnya cari median itu kan ini datanya ganjil nih, ada 21. Nah, ini bisa dicoret misalnya dari kiri 10 ya. Dari kanan 10. Nah, udah ketemu nilai mediannya yaitu 85. Seperti itu, atau bisa menggunakan rumus yang tadi. Misalnya kita pakai rumus yang tadi ya. Pakai rumus yang data ganjil. Oke, berarti kan N plus 1 karena N-nya ada 21 ya, ditambah dengan 1 dibagi 2. Berarti ada sama dengan 22 dibagi atau per 2 sama dengan data ke 11. Coba kita hitung. Bener nggak kalau data ke 11 itu 85? Oke. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya kan, berarti benar sama-sama 85 nih. Nah kan sama-sama di situ seperti itu ya anak-anak. Kita lanjutkan jika datanya genap. Itu nilai tengah dari diagram batang di samping nih. Nah, jika ini bisa juga pakai cara cepat seperti tadi, dicoret dari kiri 10, dicoret dari kanan 10. Tapi kita lihat dulu jumlah siswanya ada berapa nih? 2 ditambah 4, 6, ditambah 4 lagi. 10 ditambah 5, 15, ditambah 3, 18, ditambah 2, 20. Berarti kita coret. Ya. Oh, kita pakai caranya. Kita coret dulu. Ada berapa nih yang dicoret? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dari kiri kita coret 9, berarti dari kanan kita juga coret 9. Sehingga nah, ini hasilnya harusnya 38 sama 39. Ya, ini nyoretnya ini kurang kanan ini. Ya, berarti ini coretnya dari sini ke sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Benar, berarti nanti mediannya ada 2 ini. Tapi jangan lupa pakai rumus dibagi 2. Sehingga yaitu 38 ditambah 39 dibagi 2. Hasilnya 77 dibagi 2 sama dengan 33,5. Tahu pakai rumus ya. Ini kan datanya 20, berarti 20 dibagi 2 berarti data ke 10, 20 dibagi 2 data ke 10 ditambah 1 berarti data ke 11. Nah, sama kan? Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Semoga bisa dipahami ya. Lanjut ke terakhir yaitu modus. Modus adalah salah satu bentuk pemusatan data yang dimana dengan cara memilih data yang paling banyak muncul. Berarti di sini kalian tidak perlu repot-repot menghitung, repot-repot mengurutkan dari A sampai Z, dari yang terkecil ke yang terbesar, tapi cukup mencari data yang paling banyak muncul atau yang paling banyak datanya. Modus dalam satu data biasanya lebih dari satu. Nah, jadi jangan kaget kalau misalnya, Bu, ini yang nilainya 95 ada 5, yang nilainya 80 ada 5. Nanti kalian tulis yang 90 aja, harusnya kalian tulis dua-duanya. Ada 80 dan juga 95. Karena di sini ada kata-kata modus dalam satu data biasanya lebih dari satu. Atau bahkan tidak punya modus. Kenapa tidak punya modus? Misalnya nih, yang nilainya 70 ada 1, yang nilainya 75 ada 1, ada 85 1. Berarti tidak punya modus seperti itu ya. Contoh, nih. Nah, ini kan kalau misalnya dilihat dari persentasenya, ini kan udah kelihatan ada 20 yang bobotnya itu 53 ada 23%, yang bobotnya 38 ada 17%, yang bobotnya 40 ada 18%, ada yang 45 ada bobotnya 20%, dan yang 50 bobotnya 22%. Dari sini saja kan kalian udah tahu seharusnya, nggak usah dihitung lah ya, kan cari data yang sering muncul. Ini kan
23% atau paling banyak sendiri, berarti kan dia jumlah siswanya paling banyak, ya kan? Betul kan? Betul bukan, ya kan? Nah, gitu aja. Jadi cari modus itu paling mudah pokoknya. Jadi yang modusnya yang sering muncul itu yang memiliki berat badan 53 seperti itu. Atau kalau misalnya kalian mau membuktikan bisa pakai cara ini ya. Ini 23%, 18%, 23/4, 18/4, 22/4, 17/4, 20/4. Ya kan, berarti kan yang ini kan penyebutnya sama-sama 4 nih, berarti kan kita cari pembilang yang besar yaitu 23, sehingga bobot yang sering muncul di dalam kelas itu 53 berat badannya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat ya ilmunya yang tadi Ibu sampaikan. Ini Ibu ada pantun nih, ada ikan makan tomat. Pembelajaran statistika part sebenarnya part kedua sudah tamat karena kemarin sudah Ibu jelaskan mengenai diagram. Oke, bisa dipahami ya. Sekian dari Ibu, semoga bisa dipahami dan semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, bisa chat secara pribadi atau bisa langsung komen di Google Classroom ya. Jangan lupa kerjakan dulu latihan soalnya ya, karena setelah buat latihan soal ini ada nilainya tersendiri buat kalian karena ini soalnya juga mudah dari materi yang udah tadi Ibu jelaskan. Oke? Ibu tunggu 10 menit dari sekarang untuk mengerjakan latihannya karena jumlah soalnya cuma 4. Dan setelah itu jangan lupa kerjakan LKPD-nya, oke? LKPD-nya nanti Ibu bagi per kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.